Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arifah, salah satu mahasiswi STAIN Majene dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 30156122012. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah pembahasan dari salah satu mata kuliah kami, yaitu ilmu qiraah, dengan dosen pengampu Al-Ustadz Muhammad Yunan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bacaan basmalah di dalam Al-Quran. Baiklah, langsung saja pengertian dari basmalah. Basmalah adalah ungkapan pujian terhadap kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenal batas dan tidak pilih kasih. Basmalah dibaca pada setiap memulai pekerjaan untuk dengan mengharapkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya keberkahan, dengan membaca basmalah kita juga mengharapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar-dasar tentang bacaan basmalah. Yang pertama itu dalam Al-Quran. Pengungkapan lafaz basmalah terdapat dalam Al-Quran, khususnya terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kemudian tidak hanya dalam Al-Quran, tertera dalam Al-Quran saja, lafaz basmalah juga telah disebutkan dalam hadis Nabi. Salah satu hadis Nabi menjelaskan tentang basmalah, yang artinya setiap perkara atau perbuatan apabila tidak dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Tak hanya pada satu hadis saja, dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang mempunyai tujuan apabila tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka terputus berkahnya. Nah, pujian yang dimaksud dalam hadis ini menurut sebagian ulama, maksudnya adalah kalimat basmalah. Selanjutnya, lafaz basmalah. Terkait dengan lafaz basmalah, para ulama sepakat dan sama sekali tidak terdapat perbedaan pendapat tentang lafaz basmalah ini, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Naml tadi ayat 30 yang telah saya sebutkan. Lafaz basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah ini dianjurkan pada setiap kali kita akan memulai pekerjaan dan segala urusan. Dijelaskan dalam hadis yang telah disebutkan tadi, bahwa segala urusan yang tidak dimulai dengan memuji kepada Allah atau tidak dibacakan basmalah, maka akan terputus keberkahannya dan terputus dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli memahami apabila lupa membaca basmalah di awal pekerjaan, maka dianjurkan membacanya ketika teringat belum membacanya, baik entah itu di tengah ataupun di akhir pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya basmalah dalam segala urusan yang kita kerjakan. Menurut Imam Qiraat 7 atau Imam Qiraat 7, mereka sepakat bahwa basmalah hendaknya dibaca oleh qari atau qari'ah yang memulai bacaan dari awal surah kecuali surah At-Taubah.
mereka berbeda pendapat tentang hukum membacanya pada surah At-Taubah ini. Yang pertama, dari Ibnu Umar dan Khatib mengatakan bahwa haram membaca basmalah pada awal surah At-Taubah karena di dalam mushaf tidak tertulis kalimat basmalah. Tidak tertulis kalimat basmalah pada awal surah tersebut. Selain itu, surah ini diturunkan berkaitan dengan peperangan yang di dalamnya berisi tentang ancaman bagi orang-orang kafir dan munafik yang telah mengingkari perjanjian. Sedangkan kalimat basmalah ini adalah rahmat dan keamanan. Kemudian yang kedua, ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah pada surah At-Taubah, yaitu Imam Romli menganggap makruh membacanya di awal surah At-Taubah, dan namun sunnah membacanya pada saat di tengah surah. Kemudian pembahasan terakhir saya yaitu rincian dan ketentuan basmalah di dalam Al-Quran. Dalam hal ini memiliki 3 poin. Yang pertama, membaca basmalah di antara 2 surah. Yang kedua, membaca basmalah di tengah-tengah surah. Dan yang terakhir, teknis membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu basmalah di antara 2 surah. Dalam hal ini memiliki 2 poin. Yang pertama, teknik membaca basmalah di antara 2 surah. Dalam teknik membaca basmalah di antara 2 surah ini memiliki 3 teknik. Yang pertama, qat'ul jam'i, yaitu wakaf pada akhir surah dan basmalah. Kemudian ibtida. Dalam ibtida ini yaitu artinya memulai dari awal surah. Contohnya itu yaitu akhir surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu lakum dinukum waliyadin. Di sini kita akan berhenti, yaitu wakaf berhenti. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga kita akan berhenti karena di sini juga disebutkan wakaf. Kemudian ibtida, yaitu memulai dari awal surah. Setelah membaca basmalah tadi, setelah wakaf basmalah tadi, kita lanjut memulai awal surah, yaitu surah selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu teknik yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu qat'ul awal wa wasal as-tsani bi as-salis, yaitu wakaf pada akhir surah, kemudian mewasalkan basmalah dengan awal surah. Wakaf tadi kan berhenti, kemudian kalau wasal itu menyambung basmalah dengan awal surah. Masih dengan contoh yang sama, yaitu akhir surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Kita di situ wakaf berhenti. Kemudian mewasalkan basmalah dengan awal surah. Surah selanjutnya seperti tadi An-Nasr, yaitu mewasalkan basmalah dengan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian teknik yang ketiga yaitu wasal al-jam'i, yaitu mewasalkan akhir surah basmalah
dengan awal surah. Kita ambil contoh ya seperti tadi ya, yaitu mewasalkan akhir surah Al-Kafirun, kemudian melanjut mewasalkan basmalah, kemudian lanjut dengan mewasalkan awal surah An-Nasr. Seperti contohnya, lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, dari ketiga teknik membaca basmalah di antara dua surah ini, adapun cara yang tidak diperbolehkan adalah mewasalkan akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf setelah membaca basmalah, lalu kemudian ibtida, yaitu kemudian kita memulai dari awal surah. Maksudnya seperti tadi, seperti contohnya mewasalkan akhir surah Al-Kafirun dengan basmalah, yaitu lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim waqaf, kemudian ibtida, memulai dari awal surah. Setelah bismillahirrahmanirrahim waqaf, kemudian memulai ayat 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam hal ini tidak diperbolehkan. Cara ini dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman atau munculnya anggapan bahwa basmalah adalah ayat dari surah yang telah selesai dibaca. Seperti contoh tadi, dikhawatirkan basmalah ini merupakan ayat dari surah Al-Kafirun, karena kita melanjut tadi ayat terakhir dari surah Al-Kafirun, kemudian lanjut dengan basmalah, namun setelah basmalah kita waqaf. Jadi jadi dikhawatirkan hal tersebut bisa memunculkan anggapan bahwa basmalah tadi ini merupakan ayat terakhir dari surah Al-Kafirun yang tadi. Yang kedua, bagaimana pendapat ahli qiraat tentang bacaan basmalah di antara dua surah. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, Imam Qalun, Ibnu Katsir, Asim, dan Al-Kisai menetapkan membaca basmalah di antara dua surah ini, kecuali antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Adapun tata caranya seperti 3 teknik sebelumnya tadi, yaitu qat'ul jam'i, qat'u awal wa wasli as-sani bi as-salis, kemudian wasl al-jam'i. Kemudian pendapat ahli qiraat yang kedua dari Imam Hamzah. Imam Hamzah mewasalkan akhir surah dengan awal surah di seluruh Al-Quran tanpa dengan membaca basmalah. Contoh tadi ya, lakum dinukum waliyadini idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian pendapat ahli qiraat yang ketiga, yaitu dari Imam Warsh, Abu Amr dan Ibnu Amr. Ketiga ahli qiraat ini memiliki tiga cara. Yang pertama, membaca basmalah
di antara dua surah, kecuali antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Seperti pendapat mereka ini, seperti pendapat dari ahli qiraat yang pertama tadi, yaitu membaca basmalah di antara dua surah, kecuali antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Nah, kemudian yang kedua, tata cara yang kedua ini seperti pendapat dari Imam Hamzah, yaitu mewasalkan akhir surah dengan awal surah tanpa membaca basmalah. Kemudian cara yang ketiga itu membaca saktah. Saktah ini artinya diam sejenak tanpa mengambil nafas, sekurang-kurangnya 2 harokat. Kurang lebih seperti ini. Lakum dinukum waliyadin idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua yaitu membaca basmalah di tengah-tengah surah. Nah, di sini keterangannya, apabila qari atau qari'ah memulai bacaan Al-Qur'an dari tengah-tengah surah apa saja, termasuk surah At-Taubah, maka hendaknya membaca isti'adzah. Isti'adzah di sini maksudnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca basmalah. Diperbolehkan juga hanya membaca isti'adzah saja. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un, attakhidhu min dunihi, dan seterusnya. Bisa juga hanya membaca ta'awuz, isti'adzah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, teknik membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Dari pembahasan ini ada 3 teknik. Yang pertama wasal, yaitu menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kemudian yang kedua, saktah, yaitu membaca saktah antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, kemudian waqaf atau berhenti di akhir surah Al-Anfal, lalu memulai bacaan dari awal surah At-Taubah dengan tanpa membaca basmalah. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu kita bedakan. Saktah mengambil diam sejenak tanpa mengambil nafas. Sedangkan waqaf berhenti dan boleh mengambil nafas. Seperti itu. Mungkin inilah sedikit pemaparan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.